Oke, bertemu lagi bersama saya Ju. Nah, dimana pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses kebiasaan itu terbentuk. Tentunya kita sudah sama-sama tahu bahwasanya kebiasaan itu adalah sesuatu yang akan selalu melekat pada diri kita sebagai seorang manusia. Nah, kebiasaan itu bisa mengantarkan kita kepada sesuatu kemajuan atau sebaliknya bisa mengantarkan kita kepada suatu kemunduran, tergantung dari bagaimana atau apa kebiasaan yang kita jalani. Nah, pada video kali ini fokus pembahasan kita adalah kita akan membahas tentang bagaimana proses terbentuknya suatu perilaku itu sehingga menjadi kebiasaan. Ya, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Di mana pembahasan kali ini kita buka dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog yang bernama Tordik. Ia meneliti pada tahun 1898. Nah, di mana apa yang ia teliti? Nah, fokus penelitian Tordik ini adalah meneliti tentang seekor kucing. Nah, di mana dasar dari penelitiannya ini akan menjadi dasar dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, apa yang ia lakukan pada seekor kucing? Nah, ia menempatkan beberapa ekor kucing pada kotak yang mereka sebut dengan kotak teka-teki. Nah, di mana di dalam kotak teka-teki ini terdapat beberapa fitur-fitur yang kalau disentuh atau kalau dipegang itu bisa menimbulkan efek yang berbeda-beda. Ada modelnya dalam kotak teki itu berayun, mencakar, atau menekan tuas. Nah, dan kebetulan kalau seekor kucing itu ingin keluar dari kotak teka-teki itu, hal yang harus ia lakukan adalah menekan sebuah tuas. Nah, tibalah saat penelitian di mana kucing-kucing itu ditempatkan dalam kotak-kotak teka-teki yang dimana respon pertama dari seekor kucing itu adalah karena mendapatkan situasi yang baru, ia tidak tenang, ia gelisah dan lain sebagainya. Ada yang mencakar kucing itu, ada yang mencakar-cakar, ada yang mengenus, ada yang macam lah, intinya dia berputar-putar di sekitar kandang itu, dan hingga sampai pada kucing itu tidak sengaja menekan sebuah tuas yang akhirnya tuas itu membuat kotak teka-teki itu terbuka dan di luar kotak teka-teki itu ada makanan. Nah, ini adalah proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh seekor kucing. Nah, pada percobaan berikutnya, yaitu percobaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai pada percobaan terakhir, kucing itu kembali diletakkan pada sebuah kotak teka-teki. Nah, di mana perbedaan dari ketika kucing itu diletakkan pertama kali sampai pada akhir eksperimen adalah waktu yang ditempuh, ya. Kalau pada awal eksperimen kucing membutuhkan waktu sekitar 2,5 menit untuk menyelesaikan atau untuk pada akhirnya bisa membuka kotak teka-teki. Dan pada percobaan terakhir atau pada eksperimen terakhir, kucing itu cuma membutuhkan waktu rata-rata 6,7 detik untuk membuka kotak teka-teki. Nah, timbul pertanyaan, apa perbedaan dari percobaan pertama sama percobaan yang terakhir? Nah, ini yang akan menjadi landasan kita mengapa bagaimana proses kebiasaan itu terbentuk. Di mana awal-awal atau percobaan pertama itu kucing baru menemukan situasi yang baru, di mana ia belum terbiasa dengan situasi itu, sehingga otak kucing itu
mencari solusi dari apa yang ia lakukan. Ia try and error, ia mencoba segala kemungkinan yang bisa dicoba untuk membuka kotak teka-teki itu. Dan pada percobaan terakhir, karena ia sudah menemukan solusi untuk membuka kotak teka-teki itu, sehingga pada percobaan terakhir ia tidak perlu melakukan percobaan, ia tidak perlu mencakar, mengendus dan lain sebagainya. Nah, ketika ia dimasukkan ke dalam kotak itu, ia langsung menuju ke solusi, yaitu langsung pergi ke tombol tuas sehingga kotak itu bisa terbuka dan di luar ia bisa menemukan makanan. Nah, itu yang menjadi landasan kita mengapa kebiasaan itu terbentuk. Nah, apa persamaannya dengan manusia? Nah, manusia pun demikian ya. Pada prinsipnya, kita sebagai seorang manusia, ketika baru menemukan suatu masalah, ketika kita menemukan suatu masalah baru yang belum bisa diselesaikan, otak kita akan berpikir secara hebat, berpikir bagaimana menemukan solusi-solusi dari permasalahan kita tersebut. Kita try and error, kita mencoba ini, mencoba itu, sehingga kita tidak sengaja menemukan solusi yang kita inginkan. Contohnya, misalkan pada suatu kita sedang gelisah, kita mencoba melakukan kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, ternyata kita masih gelisah. Nah, sehingga kita tidak sengaja mendapati bahwasanya ternyata obat dari kegelisahan itu adalah kita jogging atau lari-lari. Nah, ketika kita lari, ternyata kegelisahan kita berkurang dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita menemukan situasi yang sama pada hari berikutnya, pada bulan berikutnya, otak kita tidak perlu mencari solusinya, karena solusinya kita sudah temukan ya. Kita tidak perlu try and error, kita tidak perlu mencoba ini, mencoba itu. Ketika kita merasa gelisah, kita langsung berganti pakaian dan langsung pergi lari. Nah, seperti itulah kebiasaan itu terbentuk. Nah, kebiasaan ini terbentuk atau kebiasaan itu bisa bertahan lama atau tidak bertahan lama tergantung dari reward atau hasil yang kita inginkan. Biasanya kalau suatu kebiasaan itu mendapatkan hasil yang memuaskan atau mendapatkan ganjaran yang memuaskan, otomatis kebiasaan itu kemungkinan akan kita ulangi dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, jika kebiasaan itu tidak mendapatkan reward atau ganjaran yang memuaskan, cenderung kebiasaan itu tidak akan terulang atau kita agak malas untuk mengulanginya karena tidak ada ganjaran yang bisa kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itulah proses kebiasaan itu terbentuk ya. Seperti itulah proses kebiasaan itu terbentuk, di mana kebiasaan itu adalah sesuatu yang sering kita ulang-ulangi dalam frekuensi tertentu, sehingga membuat suatu perilaku itu menjadi otomatis ya, menjadi suatu otomatis, tidak perlu kita berpikir ini, berpikir itu. Ketika menghadap situasi itu, kita otomatis untuk melakukan kebiasaan itu. Nah, karena kita sudah tahu bagaimana proses kebiasaan itu terbentuk, sehingga kita akan mudah mengubah atau membentuk sesuatu kebiasaan yang ingin kita ubah atau bentuk, di mana ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus, ketika ingin mengubah kebiasaan buruk, hal yang harus kita lakukan adalah mengubah stimulus dari kebiasaan buruk itu. Nah, misalkan kita punya kebiasaan buruk bermain sosial media berjam-jam di rumah.
Karena apa yang menyebabkannya adalah kita gabut, tidak ada yang kita kerjakan. Nah, langkah untuk mengubah kebiasaan itu adalah bukan kita berhenti untuk bermain sosial media tapi yang kita harus lakukan adalah kita harus menghilangkan penyebab dari kebiasaan itu terbentuk, yaitu gabut. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus mengupayakan menimbulkan suatu kegiatan yang efektif, yang bermakna dan lain sebagainya, agar kegabutan kita itu tidak terjadi. Nah, itu langkah yang pertama untuk mengubah suatu kebiasaan. Nah, langkah kedua apa yang harus kita lakukan? Langkah kedua adalah karena memang kegabutan dan lain sebagainya itu tidak bisa kita hindari, atau karena kita sebagai manusia ini memang selalu ada rasa malas dan lain sebagainya. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah alih-alih mengubah stimulusnya, kita lebih mengubah respon atau kita mengubah rewardnya dari sesuatu yang kurang bermanfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, misalkan kita gabut. Nah, yang awalnya karena kita gabut tidak ada yang bisa kita kerjakan, kita meresponnya dengan bermain sosial media. Tapi langkah kedua ini lebih ke kita mengisinya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, misalnya membersihkan rumah atau menulis dan lain sebagainya. Intinya adalah kita merubah hadiah atau reward yang kita berikan kepada kalau kita gabut. Yang awalnya adalah kita memberikan reward berupa bermain sosial media untuk mengisi kegabutan, tapi kita isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, mengapa kebiasaan ini penting atau perlu kita ketahui? Karena pada dasarnya kalau kita ingin mengubah sesuatu, kalau kita ingin membuat sesuatu itu menjadi lebih baik, lebih berarti, lebih berharga, langkahnya adalah kita harus tahu akar rumput dari permasalahan yang ingin kita ubah, ya. Kita harus tahu dasarnya sehingga memudahkan kita untuk membuat atau mengubah suatu perilaku itu menjadi lebih baik dan lebih produktif.